sore ada di rumah. Luar biasa, puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita hari ini ngapain? Ibadah dong Tante Vera. Ibadah. Masa kita mau bermain Tante Vera? Ibadah dong. Oke, kalau begitu kita mau ibadah. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Mari semuanya. Kalau ada yang masih jalan-jalan, ada yang masih lari-lari, ada yang masih ngobrol sama kakak adiknya, stop dulu. Kita mau beribadah dulu. Sekarang pasang sikap berdoa yang baik ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini, hari baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Tuhan, sore hari ini kami akan beribadah kepada Tuhan. Tuhan tolong ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Biarlah senantiasa nama Tuhan yang dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Siapkan hati kami, setiap pikiran kami mau fokuskan semuanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sudah, sekarang kita siap memuji muliakan Tuhan Tante Lui. Kalau begitu semuanya kita berdiri. Yuk berdiri. Berdiri. Oh udah ya. Udah Tante Lui. Oke, mari sama-sama kita angkat pujian. Apa Tante Lui? Yesus pokok. Haleluya. Haleluya. Amin. Yesus pokok. Yesus pokok. Dan kita carangnya, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Oh, 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 oh. Yesus pokok. Yesus pokok. Dan kita carangnya. Oh tinggallah di dalam dia. Oh oh, tinggallah di dalam dia. Oh oh, tinggallah di dalam dia. Pasti kau berbuah. Yesus cintaku. Amin. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Oh 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 oh. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalam dia. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalam dia. Oh oh, tinggallah di dalam dia. Oh oh, tinggallah di dalam dia. Pastikan berbuah. Tinggallah di dalam dia. Amin. Tinggallah di dalam dia. Oh oh, tinggallah di dalam dia. Oh oh, tinggallah di dalam dia. Pastikan berbuah. Haleluya. Senang banget deh kita dicintai sama Tuhan Tante Lui. Betul sekali Tante Vera. Aduh bahagianya ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Masih belum selesai nih, kita masih memuji muliakan nama Tuhan. Jesus loves me. Lagu baru lagi Tante Vera. Lagu baru Tante Lui. Sama-sama kita belajar ya. Belajar ya sama-sama ya. Ya. Na na
that's never ending. There's the truth that was my way. There's mercy that's new every morning. It will never go away. Oh, that we will always see the Father's love for you and me. Hey, Jesus loves me. Hey, Jesus loves me. Hey, Jesus loves me. The greatest thing that there will ever be is that Jesus loves me. Na 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 na. Jesus loves me. Na 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 na. There's a lie. There's a lie that's never ending. There's a truth that lights my way. There is mercy that's new every morning. It will never go away. Oh, that we will always see the Father's love for you and me. Hey, Jesus loves me. Hey, Jesus loves me. Hey, Jesus loves me. The greatest thing that will ever be is that Jesus loves me. Hey, Jesus loves me. Hey, Jesus loves me. Hey, Jesus loves me. The greatest thing that there could ever be is that Jesus loves me. Na 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 na. Jesus loves. Sekali lagi ya. Na 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 na. Haleluya. Kita tes semangat adik-adik dulu Tante Lui. Baik, Tante Vera, silakan. Kalau bilang apa? Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Beri kemuliaan Haleluya. untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, sekarang kita masih memuji Tuhan. Jangan ada yang duduk dulu, jangan ada yang duduk. Semuanya masih berdiri. Masih berdiri ya, masih Tante semangat Lui. kan Kita masih ada satu semuanya. lagu lagi, lagu untuk persiapan Natal. Oh ya, Uji Immanuel. Natal. Ada baju baru nih. Ada baju baru. Oke, yuk lagu Immanuel. Haleluya. Amin. Yeah. Haleluya. Rajaku telah lahir, hatiku bergembira. Mari kita semua menyambut Dia. Soraklah, haleluya, terpujilah namanya. Dialah Yesus Sang Raja Damai, Immanuel, Allah beserta kita. Immanuel, memberi sukacita. Immanuel, telah datang ke dunia mengasihi kita semua. Immanuel, Allah beserta kita. Immanuel, memberi sukacita. Immanuel, telah datang ke dunia menebus dosa manusia. Lagi, Rajaku telah lahir. Amin. Rajaku telah lahir, hatiku bergembira. Mari kita semua menyambut Dia. Soraklah, haleluya, terpujilah namanya. Dialah Yesus
Immanuel, memberi sukacita. Immanuel, telah datang ke dunia mengasihi kita semua. Immanuel, Allah beserta kita. Immanuel, memberi sukacita. Immanuel, telah datang ke dunia menebus dosa manusia. Lagi Immanuel, Immanuel, Allah beserta kita. Immanuel, memberi sukacita. Immanuel, telah datang ke dunia mengasihi kita semua. Immanuel, amin. Allah beserta kita. Immanuel, memberi sukacita. Immanuel, telah datang ke dunia menebus dosa manusia. Menebus dosa manusia. Menebus dosa manusia. Menebus dosa manusia. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan Tante Lui. Sekarang waktunya kita Mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan. Semuanya boleh duduk. Sudah lompat-lompatnya, sudah menari-menarinya. Sekarang duduk manis lagi. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, kita angkat pujian firman-Mu, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Haleluya. Amin. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, oh, terang bagi jalanku. makasih Tuhan, puji Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah, semua ambil sikap yang baik, lipat tangan, tutup Amin. mata, kita mau Makasih, berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak buat hari ini, buat kebaikan dan cinta Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Amin. Kami boleh ada dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang diberkati. Kami tahu Tuhan ini semua karena Engkau. Tuhan Yesus, saat ini kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah Engkau memberkati setiap kami yang ada, baik anak-anak yang ada di rumah, juga guru yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan oleh guru yang ada di sini Tuhan benar-benar berasal dari hati Tuhan, Amin. memberkati semua kami yang ada. Terima kasih banyak Tuhan. Kami mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kita mau beri persembahan dulu ya. untuk pekerjaan Tuhan. Nanti dikirim di rekening di sini. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan. By the way, Tante Lui tema tahun ini. Minggu ini apa sih Tante Lui? Apa ya Tante Apa Vera? ya? Kasih Tuhan atau Bukan. Apa? Mengasihi Tuhan Memilih atau apa? kasih. Oh, memilih kasih. Memilih Aduh, kasih. Tante kali Lui ini- lupa, Tante. Lupa, nggak apa-apa. Kita juga sering lupa Tante Lui. Jangan dibiasakan dia, Langsung Tante saja Vera. kepada kurs sekolah minggu. Halo adik-adik semuanya, selamat sore. Wow, senang sekali hari ini kita bisa ketemu lagi di ibadah Bed Kids. Puji Tuhan, tadi kita sudah menyanyi, sudah menari, sudah melompat, memuji Tuhan. Sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang siapkan Alkitabnya masing-masing. Ayo, ada di mana Alkitabnya? Ada yang mungkin masih di kamar atau yang di tempat lain. Ayo ambil. Ya, kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Nah, tema minggu ini apa sih? Tema minggu ini ada yang tahu nggak? Tadi mungkin ada dibahas juga di puji-pujian. Apa tema minggu ini? Ya, tema minggu ini adalah memilih kasih. Apa? Memilih kasih. Yeay, puji Tuhan. Nah, adik-adik, kasih itu apa sih? Tante Vera ada lagunya tuh. Kasih itu sabar, tidak suka marah. Apalagi? Suka memberi. Apalagi ada yang jawab tuh, ada yang jawab. Apalagi ada yang jawab. Tante Vera tidak sombong. Betul, tidak sombong. Apalagi Tante Vera memaafkan. Betul, ada lagi dan masih banyak yang lainnya tentang kasih ini. Nah, tapi gini, Tante Vera, aku mengasihi temen aku, tapi gimana ya, dia kok jahatin aku mulu, kok dia nyakitin aku mulu. Tante Vera gimana tuh? Nah, itu gimana tuh? Gimana ya? Nah, oke. Minggu ini kita akan belajar dari satu cerita tokoh Alkitab, yaitu tentang Daud dan Saul. Tentang siapa? Tentang Daud dan Saul. Jadi Daud ini, nah kalian kan pasti tahu semuanya nih. Daud itu adalah seorang yang pandai berperang. Dia jago berperang. Dia mengalahkan siapa tuh orang Filistin yang besar itu, yang tinggi gede itu?
Goliat. Benar sekali. Nah, dialah yang mengalahkan Goliat. Daud ini pandai berperang. Jadi suatu saat ketika Saul dan Daud pulang dari pertempuran, pulang dari perang, maka ada wanita-wanita yang menyanyi, pakai rebana, pakai musik-musik. Mereka katakan, kalau Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Berlaksa-laksa itu lebih banyak dari beribu-ribu. Jadi artinya Daud lebih disanjung sama rakyat. Daud lebih ditinggikan sama rakyat daripada Saul yang padahal raja mereka sendiri. Nah, sejak itulah Saul benci kepada Daud. Saul gak suka sama Daud. Kenapa? Karena Saul merasa iri hati. Saul gak suka kalau Daud itu ditinggikan. Kalau Daud itu kok kayaknya lebih dihormati sama rakyat. Saul gak suka sama sekali. Malah waktu itu Saul sempat ingin membunuh Daud pakai tombak. Wih, tombak itu kayak apa ya? Tombak itu yang panjang itu loh, kayak apa ya itu, ada orang tuh kayak ada yang mau panah ikan, kalau kalian lihat di TV-TV itu pokoknya panjang terus tajam. Nah, waktu itu Saul coba membunuh Daud pakai tombak, tapi Daud untungnya bisa mengelak. Mengelak itu apa ya? Menghindar dari tombaknya Saul itu. Nah, sejak saat itu pun Daud jadi deg-degan nih. Daud jadi takut karena Saul ini mau bunuh dia. Gimana coba, masa nggak mau takut? Mau bunuh Daud, mau bunuh saya Saul. Langsung ketakutan itu Daud. Akhirnya singkat cerita Daud lari, dia menjadi apa ya, pengembara mungkin dibilang ya. Dia dari tempat ke tempat lain, dia pindah tempat satu ke tempat lain. Untuk apa? Untuk bersembunyi dari Saul. Supaya apa? Supaya dia tidak dibunuh oleh Saul. Jadi Daud menyelamatkan dirinya. Nah, lalu tiba saatnya waktu itu. Pokoknya waktu itu Daud dia sampai di Gua Adulam, dia sampai di Nob, sampai di tempat-tempat yang lain. Nah, suatu hari tibalah Daud ini ada di suatu tempat yang namanya En-Gedi. Nah, di En-Gedi situlah ada orang yang memberitahu kepada Saul. Saul, itu Daud ada di En-Gedi sana. Kejar sana gitu kan. Jadi akhirnya Saulnya jadi terpancing. Oh iya, saya mau bunuh di Daud ini. Kali ini saya harus dapat dia. Saya harus bunuh dia pokoknya. Nah, akhirnya tiba di sana. Mereka sampai di sebuah gua. Nah, waktu itu di gua yang sama Daud ada di situ juga. Nah, Saul ini tidak tahu kalau Daud itu ternyata ada di situ juga, di gua yang sama. Nah, singkat cerita, di cerita itu Saul waktu itu ya sedang melakukan sesuatu ya. Nah, lalu tiba-tiba ada orangnya Daud juga nih bilang kalau Saul itu ada di gua tersebut, di En-Gedi itu. Nah, lalu kemudian berdebar-debarlah hati Daud, dikatakan karena apa? Karena waktu itu sempat Daud memotong puncak jubah dari Saul. Puncak jubah itu apa ya? Mungkin ujung jubahnya dari Saul ya. Ujung jubah dari Saul. Deg-degan Daudnya ya. Tapi di situ Daud tidak membunuh Saul. Padahal adik-adik tahu ada kesempatan untuk Daud bisa membunuh Saul. Ada kesempatan untuk Daud itu mengalahkan Saul. Sehingga Saul itu ya kalau Saul mati, Saul kan gak bisa bunuh Daud lagi. Nah, tetapi apa? Kesempatan itu Daud tidak gunakan sama sekali. Daud tetap mengasihi Saul. Sekalipun Saul berencana untuk membunuh
Daud. Daud mencegah bahkan orang-orang yang lain, ya, yang mencoba untuk membunuh Saul. Tidak, Daud tidak mau. Daud bilang apa? Nah, kalau adik-adik buka di 1 Samuel pasal yang ke-24 ayat yang ke-7, ya, situ dikatakan bahwa lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkanlah Tuhan kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Daud gak mau bunuh Saul karena Daud tahu Saul adalah termasuk orang yang diurapi Tuhan. Begitu Daud mengasihi Saul, sekalipun tahu Saul itu mau bunuh Daud. 2 kali Daud mau dilempar pakai tombak, tapi tidak, Saul tidak dibunuh oleh Daud. Daud tetap mengasihi Saul, bahkan ya ketika Saul itu sudah keluar dari gua itu, Daud juga bangun. Bahkan Daud berseru kepada Saul, "Tuanku raja." Nah, lalu Saul menoleh dan Daud berlutut, sujud menyembah. Coba bayangkan adik-adik, orang yang mau membunuh Daud, Saul yang mencoba membunuh Daud, jahatin Daud, menyakiti Daud, tetapi justru ketika Daud berjumpa dengan Saul, Daud ngapain? Daud berlutut. Daud menyembah, bukan menyembah bagaimana, tetapi berlutut kepada Saul. Dia tetap menghormati Saul sebagai raja. Nah, lalu berkata Saul juga heran nih, kenapa? Katanya kenapa ada Daud di situ kan ya? Mengapa engkau mendengar perkataan orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Daud mengikhtirkan celakaku? Lalu ayat 11, ketahuilah pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Di gua itu ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau. Tapi kata Daud apa? Tetapi aku merasa sayang kepadamu karena pikirku aku tidak akan menjamah tuanku itu, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Sekali lagi, Daud tidak sama sekali memiliki hati yang membenci Saul. Sekalipun Saul sudah membenci Daud. Itulah yang dinamakan kasih. Itulah yang Tuhan inginkan bagi setiap kita anak-anaknya. Itulah yang Tuhan mau dari kehidupan kita anak-anaknya. Nah, jadi kembali lagi lewat cerita Daud ini, tadi kan tema kita apa? Tema kita adalah memilih kasih. Jadi ketika adik-adik diperhadapkan kepada satu hal, Tante Vera aku harus gimana nih? Aku harus benci dia, aku harus jahatin dia lagi, atau aku harus marah-marah sama dia, atau aku harus apain dia nih yang udah jahatin aku. Tetapi firman Tuhan katakan kita tetap harus memilih kasih. Memilih apa? Memilih kasih. No. Tidak membenci, tetapi harus tetap memilih kasih. Nah, sekarang Tante Vera, aku harus mengasihi kepada siapa aja? Ya, mengasihi kepada orang-orang di sekitar kita. Ada papa, ada mama, ada adik, ada kakak, ada grandma, grandpa, ada siapa lagi? Ada teman-teman, semuanya. Banyak orang yang harus kita kasihi. Termasuk bahkan firman Tuhan katakan musuh-musuh kita. Ya, mungkin orang-orang yang seperti tadi, seperti Daud ini, orang-orang seperti Saul yang mencoba menyakiti kita, yang mencoba membenci kita. Tetapi firman Tuhan tetap ajarkan kepada kita, kita tetap memiliki yang namanya kasih. Apa? Kasih. Itu yang Tuhan mau. Coba sekarang adik-adik yang ada di rumah, kalau ada papa mamanya di kanan kiri, atau ada adik kakaknya di kanan kiri, atau siapapun ada opa oma yang ada di kanan kiri kalian, coba kalian peluk mereka sebagai tanda kalian mengasihi mereka, sebagai tanda bahwa kalian
sayang sama papa mama kalian, sayang sama adik-adik, sama kakak-kakak, sama opa, sama oma di samping kalian. Coba sekarang peluk mereka. Wah, senang sekali. Senang sekali kalau kita hidup di dalam kasih, apalagi dalam kasihnya Tuhan. Kasihnya Tuhan mengajarkan kita banyak hal ya. Salah satunya kenapa kita harus mengasihi, ya karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Tuhan sudah terlebih dahulu memaafkan kita. Tuhan terlebih dahulu sayang sama kita. Oleh sebab itu kita perlu juga sayang mengasihi kepada orang-orang yang di sekitar kita. Jadi apa hari ini kalau ada pilihan di antara membenci atau kasih, kita memilih kasih ya. Ingat, memilih kasih. Jangan jahatin balik, jangan membenci balik, jangan marah-marah balik, tetapi memilih kasih. Puji Tuhan. Nah, adik-adik, Tante Vera ada ayat hafalan, ada di bukan satu Tante Vera, salah sebut Tante Vera. Ada di Imamat pasalnya yang ke-19 ayat yang ke-18 ya. Imamat pasalnya yang ke-19, boleh adik-adik buka bersama-sama, kita baca dulu ayat ini. Imamat pasal yang ke-19 ayatnya yang ke-18. Oke, Tante Vera coba bacakan juga. Nah, ayat hafalan ini untuk kelas besar itu semua dari ayat ini ya, ayat 18 ini semua. Tetapi untuk kelas kecil kalian hanya menghafal dari bagian C ya, di paling bawah, dari kata melainkan ya. Itu jadi kelas besar ayat 18, kelas kecil hanya bagian yang C saja ya. Firman Tuhan katakan apa? Imamat 19 ayat yang ke-18, janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Ya, itu ayat hafalan. Nanti anak-anak, adik-adik boleh menghafalnya dan nanti mengirimkan videonya kepada guru kelasnya masing-masing ya. Jadi kembali lagi Tante Vera ingatkan, tetap memilih kasih. Hati. Coba buat tangannya hati. Ya, puji Tuhan, ini firman Tuhan. Mengingatkan kita semua, mengingatkan Tante Vera, mengingatkan guru-guru sekolah minggu yang ada, mengingatkan anak-anak semuanya. Tetap kita memiliki yang namanya kasih. Puji Tuhan, ini firman Tuhan. Adik-adik boleh tutup Alkitabnya, singkat saja tetapi biarlah kita terus belajar mengasihi. Bahkan juga kepada orang-orang yang sudah membenci kita, kepada orang-orang yang menyakiti kita, kepada orang-orang yang sudah jahatin kita tetap mengasihi mereka. Puji Tuhan, kita akan berdoa untuk menutup ibadah kita pada sore hari ini. Mari semuanya lipat tangannya, tutup matanya, Tante Vera yang akan berdoa. Segala hormat, pujian, kemuliaan kami kembalikan kepadamu Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan buat kasih Tuhan, buat anugerah Tuhan, buat cinta Tuhan yang tidak pernah berakhir di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami semua pada hari ini untuk kami terus memiliki kasih di dalam hati kami, bahkan juga kepada orang-orang yang sudah membenci kami tetap mau mengasihi mereka. Ajar kami terus memiliki kasih, ajar kami terus senantiasa saling mengasihi satu dengan yang lain, sehingga senantiasa hati Tuhan disenangkan lewat kehidupan kami. Tuhan menolong orang tua kami yang senantiasa terus mau membawa kami kepada Tuhan, memberkati setiap pekerjaan mereka, berkati apapun yang dikerjakan lakukan Tuhan yang membuat berhasil. Tuhan memberkati setiap guru-guru sekolah minggu yang ada, biarlah hikmat yang daripada Tuhan menyertai setiap guru-guru sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah senantiasa firman-Mu boleh tertanam
bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tutupkan ibadah Bad Kids kami pada sore hari ini di dalam satu nama yang ajaib, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat sore semuanya, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye.